Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Perpustakaan Universitas Tidar. Kali ini saya akan mereview salah satu karya dari Dr. Andes Gesperlau, Magister Sains, yang berjudul Administrasi Pembangunan Studi Kajian Pedagang kaki lima. Nah, sedikit cerita nih dari saya. Angka kemiskinan itu memang salah satu PR yang penting bagi pemerintah, terlebih pemerintah daerah. Adapun beberapa kebijakan yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah, namun memang seringkali mengalami keterlambatan ataupun kemacetan di dalam pelaksanaannya. Bahkan di dalam pelaksanaannya pun hasilnya kadang memberikan hal-hal yang kurang puas bagi masyarakat. Nah, untuk mengurangi angka kemiskinan, adapun beberapa hal yang sudah diupayakan dari pemerintah, baik itu melaksanakan pemberdayaan masyarakat ataupun mendukung sektor-sektor informal yang mampu mengurangi angka kemiskinan. Nah, salah satu yang menjadi hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah sektor informal. Banyak sekali teman-teman, sektor informal ini merupakan hal yang sangat luar biasa ataupun berdampak bagi kami, masyarakat yang ibarat kata mengalami kemerosotan di masa COVID-19 ini. Sektor informal berkaitan dengan pedagang kaki lima. Di Kota Magelang sendiri memang merupakan salah satu kota yang sangat mendukung adanya sektor informal ataupun pedagang kaki lima, karena memang di Kota Magelang memiliki salah satu kebijakan, yakni kebijakan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, untuk mendukung opini saya itu, di sini ada buku mengenai Administrasi Pembangunan Studi Kajian Pedagang Kaki Lima. Di sini banyak sekali hal-hal yang bisa saya serap ilmunya, apalagi konteks saya adalah pedagang kaki lima. Nah, salah satunya adalah strategi ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun strategi-strategi yang dilakukan oleh wilayah-wilayah lain yang memang pada dasarnya mampu mendukung adanya kebijakan sektor informal. Kebijakan sektor informal ini sebenarnya sangat-sangat mumpuni sekali bagi teman-teman yang katakanlah memang membutuhkan pekerjaan, karena memang pedagang kaki lima ini memiliki tingkatan yang tinggi untuk menyerap pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan bagi ya mungkin dari kalangan-kalangan bawah yang memang membutuhkan pekerjaan, karena pada dasarnya sektor informal ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Magelang. Berhubung saya di sini juga sedang menyusun skripsi dan berkaitan dengan pedagang kaki lima, jadi saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana sih kebijakan pedagang kaki lima yang ada di Magelang. Jadi kebijakan pedagang kaki lima yang ada di Kota Magelang yang saya sangkut pautkan dengan buku ini adalah tentang strategi yang dilakukannya. Karena apa? Alhamdulillah sekali di Kota Magelang ini sangat-sangat pro sekali dengan sektor informal, namun memang sering kali terjadi konflik-konflik di dalamnya, baik konflik internal maupun konflik dari eksternal. Nah, salah satunya itu yang saya bandingkan adalah di sini karena membahasnya mengenai pedagang kaki lima di Wamena dan saya membahas di Kota Magelang, jadi memang memiliki beberapa perbedaan, namun secara tidak langsung untuk hasilnya sendiri bisa saya serap untuk saya jadikan salah satu sumber dalam karya ilmiah saya. Nah, di sini untuk bab pertamanya sendiri, teman-teman bisa melihat, walaupun maaf ya kalau ada coretan-coretan atau apa. Di sini akan membahas mengenai pedagang kaki lima di Wamena. Ya, memang pada dasarnya buku ini merupakan salah satu disertasi mengenai dampak eksistensi sektor informal terhadap perekonomian masyarakat dan kebijakan pemerintah, studi kasusnya dari pedagang kaki lima di Wamena Kabupaten Jayawijaya. Jadi di sini lebih membahas pedagang kaki lima di Wamena, namun jangan salah sangka, karena di sini tidak hanya di Wamena saja, banyak sekali penelitian-penelitian mengenai pedagang kaki lima yang memang menjadi salah satu rekomendasi ataupun menjadi salah satu sumber-sumber untuk memenuhi ataupun menjadi salah satu referensi bagi teman-teman yang memang pada saat ini
sedang melakukan penelitian ataupun karya ilmiah, karena memang buku ini adalah buku bahan ajar atau buku yang memang langsung memahami mengenai mata kuliah yang basicnya memang di Visipol. Jadi saya harapkan buat teman-teman bisa membaca dari bab 1 sampai terakhir ya, karena saya sudah membacanya. Walaupun memang harus membutuhkan pemahaman ekstra, karena ini membahas mengenai kebijakan ya, teman-teman tahu sendiri bagaimana sih kebijakan itu seperti apa, menelaahnya seperti apa, penyusunan dan juga pemahamannya yang memang membutuhkan hal ekstra, karena pemahamannya takutnya kalau kita hanya melihat satu sisi dalam memahami kebijakan, itu pasti mengalami hal yang dalam artian kemelencengan ataupun kekurangan. Jadi kalau teman-teman memahami kebijakan, diharapkan mampu melihatnya tuh dari dua sisi, baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Nah, kembali lagi di buku ini, di bab 2 ini akan membahas mengenai telaah pustaka tentang pedagang kaki lima. Di sini banyak sekali teori-teori ataupun kebijakan yang mampu diterapkan oleh pemerintah daerah, dalam artian ada strategi-strategi ataupun hal-hal yang memang perlu diterapkan sih, karena seperti di Kota Magelang ini memang walaupun sudah ada kebijakan yang luar biasa, akan tapi di balik itu perlu adanya teori-teori mendukung lagi supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak sekali dalam pelaksanaan kebijakan itu pasti muncul yang namanya konflik, dan konflik itu tidak bisa dihindarkan dalam pelaksanaan kebijakan seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 3 ini luar biasa sekali. Ini adalah salah satu julukan dari pedagang kaki lima, yakni si kecil yang berjasa. Luar biasa sekali. Ini yang menjadikan saya mengapresiasi buku ini, karena memang walaupun bukunya ini segini, bisa dilihat lumayan tipis, bukan tipis, tidak terlalu tebal, tapi di sini memang pemahamannya langsung to the point. Apa yang saya inginkan pasti ada di sini, dan walaupun memang masih mengalami kekurangan, tapi setidaknya di sini sudah membahas sedikit gitu. Dan itu yang membuat saya sangat apresiasi adalah di sini. Sedikit cerita pedagang kaki lima, si kecil yang berjasa, banyak sekali dari teman-teman yang mungkin tidak kurang mengenal mengenai bagaimana sih perkataan dari si kecil yang berjasa, karena pada dasarnya pedagang kaki lima itu sering dianggap sebelah mata oleh masyarakat karena keberadaannya, eksistensinya yang saya katakan tadi kumuh, tidak beraturan, ataupun seringkali mengambil hak dari pejalan kaki, karena seringkali pedagang kaki lima itu dilakukan di trotoar. Oleh karenanya pandangan-pandangan ataupun eksistensi yang negatif itu sering muncul. Namun apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan pedagang kaki lima, saya yakin yang namanya pedagang kaki lima itu adalah masyarakat kecil. Jadi mau tidak mau pemerintah juga harus bekerja ekstra, karena pemikirannya orang beda-beda. Jadi pemerintah emang luar biasa sekali dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pedagang kaki lima. Dan saya suka sekali dengan sebutan si kecil yang berjasa, karena memang mereka ini berjasa pada perekonomian rumah tangga, terlebih dari para yang bisa dikatakan memang membutuhkan pekerjaan, karena dia memang sangat-sangat menyerap pekerjaan. Dan di Magelang sendiri juga ada pun data yang bisa saya katakan bahwa pedagang kaki lima memang mampu menyerap lebih banyak pengangguran seperti itu. Kemudian, nah di sini juga ada membahas mengenai kebijakan pemerintah. Tidak hanya di Wamena saja, di sini juga seringkali dibahas mengenai bagaimana sih diskusi-diskusi atau FGD-nya itu sangat dibahas di sini. Dan yang saya harapkan dari teman-teman bisa membaca ini, karena basicnya adalah pedagang kaki lima. Memang jarang sekali referensi-referensi mengenai pedagang kaki lima ini yang mampu menyentuh hati para teman-teman, dan mungkin ini menjadi rekomendasi dari saya. Bahkan si penulis pun juga memberikan salah satu hal yang luar biasa sekali.
Nah, ini mungkin teman-teman bisa menjadi salah satu bahan apa ya? Bahan evaluasi bagi diri sendiri, karena di sini ada salah satu perkataan yang mungkin langsung rasanya mantap sekali. Ini ya, saya ada satu peribahasa, if you fail to plan, you fail if you fail to plan, you plan to fail. Artinya adalah ketika Anda salah dalam melakukan perencanaan, maka Anda telah merencanakan kegagalan itu sendiri. Jadi, ketika teman-teman sedang melakukan ataupun sedang mengkonsepkan suatu hal, teman-teman harus melakukan perencanaan yang begitu matang. Ataupun teman-teman harus menyesuaikan perencanaan-perencanaan cadangan supaya ketika dalam pelaksanaannya tidak kaget dengan apa yang di situ ataupun dengan kondisi yang memang dikatakan ternyata itu memunculkan hal-hal yang terkaget-kagetkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada perencanaan, itu jangan sekali-kali teman-teman itu menyepelekannya. Karena apa? Itu akan menjadi bom bunuh diri bagi teman-teman sendiri. Dan bagi si penulis ini, yakni Dr. Andes Gesper Riau, beliau ini memang luar biasa sekali kajiannya mengenai pedagang kaki lima, karena mengangkat pedagang kaki lima itu luar biasa. Dari mulai tahun 2014 ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang memang cari referensi mengenai pedagang kaki lima. Ini bukunya bisa dilihat ya. Jangan lupa administrasi pembangunan, karena pada dasarnya perencanaan pembangunan itu membutuhkan konsep-konsep yang matang. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau melihat atau membacanya, segera hadir kok di Universitas Tidar, di perpustakaan Universitas Tidar. Buku ini akan segera hadir. Jadi teman-teman, kalau bukunya udah hadir, jangan lupa baca ya, karena ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, terlebih dari teman-teman Visipol ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.